Kami anak-anak terang yang cerdas, terpelajar, terlatih, dan dapat diandalkan, yang suka berdoa dan memuji Tuhan. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memperkenankan kita, kakak dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, kasih kita waktu. Saat ini kita boleh diam di tempat kita masing-masing dan kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah sudah sangat mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi kakak siapa? Shalom. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik sekalian kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap hidup kami. Mari semua adik-adik kita mau berikan hati kita buat Tuhan. Kita percaya melalui ibadah hari ini. Kita percaya melalui apa yang kita sampaikan saat ini kepada Tuhan. Tuhan berkehendak atas setiap apa yang kita berikan buat Dia. Katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Yes Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala kita. Kita renungkan pujian ini sama-sama. Yes. moving in our midst. I worship you. I worship you Jesus. I worship you. Yes. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship Kita sama-sama naikkan pujian ini. Miracle worker, promise keeper, down in the darkness, my God, there is who you are. You are a maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you God. I worship you. You are here. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are a maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. There is who you are. There is who you are. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Oh, Engkau baik bagi kami dan kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau pada saat ini Tuhan. Baik adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Kami mau memberikan hati kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau merenungkan Tuhan. Percaya Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata Tuhan. Tapi Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami dan juga adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Mari adik-adik kita sama-sama angkat pujian ini. Kita serukan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan itu ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Kita mau katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu Yes Tuhan. menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan berjanji akan selalu beri kekuatan bagi kita. Berjanji berikan kekuatan. Kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi setiap yang percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari ini karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap pujian yang kami nyanyikan Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Kami mau mengagungkan Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami siap bersorak-sorai. Mari semua adik-adik yang di rumah, yang sudah siap memuji nama Tuhan, katakan amin. I will be still and wait upon you, God. Come close, draw near to me.
Kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Kita akan nyanyikan pujian terpujilah namamu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah sambil bertepuk tangan ya. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, Yes. dan penuh keagungan. Kami mau satukan suara kami Tuhan. Suara kami nyatakan Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. sekali lagi katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Yes. ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami mau nyatakan Tuhan. Satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Kita sama-sama katakan. Sama-sama kita melompat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Kami mau bersorak Tuhan. Sambil bertepuk tangan yuk. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kita sama-sama sorakan. Lebih dahsyat lagi kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami mau nyatakan kepada Engkau Tuhan. Suara kami nyatakan Yes. kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Yes. Haleluya, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, semua yang ada di rumah, kita duduk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan hari ini kami sudah menyuarakan isi hati kami kepada Engkau lewat pujian kami ini Tuhan. Bahkan pada saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hai adik-adik Teens yang terkasih, kembali lagi bersama Kak Dias di hari Sabtu di awal bulan Oktober ini. Kita akan mendengarkan kebaikan dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bahkan kasih Tuhan buat hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan, bahkan Tuhan Yesus menjadi bekal kami Tuhan di dalam hidup kami bagi masa depan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau yang membimbing setiap adik-adik teens yang ada di rumah, supaya kami
lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik teens yang terkasih, pada hari ini kakak akan membagikan kalian tentang keluarga rohani. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang keluarga rohani, kakak mau bertanya bagi kalian. Coba kalian pikirkan dan renungkan ketika kita mendengar satu kata, yaitu keluarga. Apa yang ada di pikiran kalian ketika berbicara soal keluarga? Mungkin banyak di antara kalian ketika berbicara keluarga, itu pasti adanya seorang ayah, ibu, dan keturunannya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, bahkan cicit-cicitnya. Nah, pertanyaannya itu benar atau tidak? Jawabannya adalah benar. Tapi berbicara soal keluarga bukan hanya berbicara soal keturunan secara biologis. Atau berbicara soal keluarga bukan hanya berbicara soal adanya keluarga itu yaitu ayah, ibu, dan anak. Tetapi berbicara soal keluarga ketika di dalam keluarga itu ada kehidupan kerohanian. Nah, hal ini kakak mau bagikan buat kalian semua. Ya. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa seorang ayah dan ibu tidak dapat menentukan bahwa keturunan mereka ketika mereka belum mempunyai anak, mereka dapat menentukan seorang anak, yaitu anak laki-laki atau anak perempuan. No. Mereka hanya dapat merindukan lahirnya seorang anak. Tetapi yang dapat menentukan adalah Tuhan. Oleh karena itu, kakak mau pastikan buat kalian semua bahwa keberadaan kalian di antara ayah dan ibu kalian adalah bukan suatu kebetulan, tetapi adalah rencana Tuhan bagi orang tua kalian, bagi kehidupan kalian, bahkan bagi masa depan keluarga kalian. Nah, adik-adik, tapi apakah cukup hanya berbicara hal itu saja? Artinya tidak. Kita harus tahu di dalam hidup kita ada hal-hal yang harus kita dapatkan dari keluarga kita, yaitu apa? Hal-hal rohani, adik-adik. Nah, kakak mau bagikan kepada kalian tentang kisah Abraham dan Sarah. Abraham adalah seorang ayah yang sudah umurnya sekitar 99 tahun. Di mana dengan umur Abraham yang sudah 99 tahun pasti sudah tua banget lah ya. Apalagi coba kalian pikirkan, mungkin kalian punya amah atau opa atau oma, umurnya saat ini sudah berapa tahun. Nah, ini Abraham umur 99 tahun dan istrinya Sarah itu umurnya 90 tahun, adik-adik. Artinya kalau kalian yang sudah SMP belajar biologi adik-adik artinya Sarah sudah menopause atau sudah mati haid, adik-adik. Orang yang sudah mati haid itu tidak dapat lagi memiliki anak atau memiliki keturunan secara biologis. Nah, tetapi apa yang mustahil buat manusia, namun tidak ada yang mustahil. Artinya segala sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu Allah berjanji pada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki keturunan. Sekalipun pada awalnya Abraham dan Sarah tidak percaya, tetapi mereka belajar untuk taat. Dan akhirnya setahun kemudian mereka memiliki anak. Nah, ini kita sama-sama baca di dalam di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 1 sampai 6. Ayat 1-nya berkata begini, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya.
Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, ya, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, adik-adik, ya, ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Wow, betapa ajaibnya Tuhan Allah kita, di mana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah tepat pada waktunya, sehingga mereka memiliki keturunan yang bernama Ishak. Ishak bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani. Dan Ishak menjadi orang yang dapat diandalkan oleh orang tuanya, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, adik-adik. Nah, hari ini adik-adik, kakak sudah kasih tahu bahwa keberadaan kalian adalah suatu mujizat, bukan suatu kebetulan buat papa dan mama kalian. Mungkin ada di antara kalian tidak mendapatkan hal-hal rohani dari orang tua kalian. Hari ini kakak mau kasih tahu buat kalian, adik-adik, belum terlambat untuk memulai hal itu. Hal itu dapat dimulai dari diri kalian sendiri. Kalian bisa ajak orang tua kalian untuk berdoa. Kalian bisa ajak orang tua kalian buat membaca firman. Kakak percaya kok, tidak ada orang tua yang jahat buat anak-anaknya. Namun kita harus belajar juga, ya. Banyak anak-anak saat ini, adik-adik, yang terlalu banyak nuntut kepada orang tua, ya, terlalu banyak minta kepada papa dan mamanya. Tapi tahu nggak kalian, khususnya kita yang sudah beranjak remaja, udah teens, adik-adik, umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Saat ini seharusnya kita belajar, ya, belajar untuk apa? Lebih dengar-dengaran kepada orang tua, ya. Berbicara soal dengar-dengaran kepada orang tua, firman Tuhan, ya, kepada kita di dalam Alkitab, yaitu di dalam titah yang kelima, dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu, ya. Berbicara soal hormati artinya dengarkan dia, ya, hormati dia lewat perkataan kalian maupun lewat sikap kalian. Ada berapa banyak adik-adik yang ada di rumah, kalau papa atau mama lagi ngomong kepada kalian, kalian nggak sambil main HP. Ada berapa banyak di antara kita, kalau orang tua lagi ngomong kepada kita, kita dapat mendengarkan dengan hormat. Nah, hal ini penting adik-adik. Hal ini harus kita ajarkan kepada kalian, supaya kalian hidup dengan penuh rasa hormat kepada orang tua kalian. Orang tua adalah utusan Tuhan bagi kalian. Oleh karena itu, ketika kalian menghormati orang tua, kalian juga menghormati ayah dan ibu. Kalian juga menghormati Tuhan yang sudah memilih kalian. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi kakak katakan, belum terlambat, ya. Hal-hal yang rohani perlu diajarkan. Karena hidup ini bukan hanya berbicara soal pintar secara pengetahuan. Hidup ini bukan hanya soal sukses di dalam masa depan. Tetapi hidup kalian harus menjadi hidup yang menghormati orang tua dan juga yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Itulah yang dikatakan, yang disebut dengan keluarga rohani. Oleh karena itu adik-adik, yuk sama-sama hari ini kita mulai di malam nanti belajar untuk mengingatkan orang tua kalian, belajar untuk mengingatkan ayah dan ibu kalian. Atau mungkin sebaliknya, papa dan mama sudah ngajak kalian, tapi kalian masih belum mau. Yuk belajar taat kepada orang tua kita, ya. Jadilah anak-anak yang dapat diandalkan, yang menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi pelita bagi kehidupan kami.
biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati hidup kami, yang menyertai hidup kami di dalam masa kami belajar, di dalam pendidikan kami, sampai di masa depan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.